Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Anda hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan beraktivitas sebagaimana mestinya. Baik, kali ini bersama dengan saya Muhammad Arifin di channel Arifin Mat. Hari ini kita akan membahas masih di peluang ya, tentang peluang kejadian majemuk. Kami mengucapkan terima kasih kepada Anda yang sudah subscribe dan mendukung channel kami. Dan bagi yang belum subscribe, kami persilakan untuk subscribe dan mengaktifkan loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi terupdate dari kami. Jika Anda suka dengan dan tertarik dengan channel kami, silakan diklik tombol like-nya. Dan jika kurang suka, silakan diklik tombol dislike-nya. Baik, terima kasih. Kita kembali ke materi kita hari ini tentang peluang kejadian majemuk. Kejadian majemuk itu adalah kejadian yang terdiri dari dua atau lebih kejadian. Sehingga peluang kejadian majemuk itu adalah peluang dari kejadian yang terdiri dari dua atau lebih kejadian. Ya, demikian. Baik, kita langsung ke contoh soal saja. Nomor 1. Dari pelemparan undi 2 buah dadu, tentukanlah peluang munculnya jumlah kedua mata dadu 8 atau 10. Jadi, peluang kejadian majemuk, konsep dasarnya tetap kita menggunakan peluang kejadian yang sederhana ya. Bagi Anda yang ingin mempelajari lebih dalam tentang peluang kejadian sederhana, bisa dilihat di bagian yang sebelumnya ya. Oke. Jadi, peluang itu nanti tetap kita gunakan bahwa PA itu sama dengan NA per NS. Nah, tetap kita gunakan seperti ini. Baik. Misalkan A itu adalah kejadian muncul jumlah kedua mata dadu 8 atau 10. Boleh kita buat seperti itu ya. Jadi A itu adalah kejadian munculnya jumlah kedua mata dadu itu 8 atau 10. Berarti A itu anggotanya apa? A itu anggotanya yang pertama kita tulis dulu jumlahnya 8. Yang jumlahnya 8 berapa? Kalau 1 nggak bisa ya. Karena tertinggi dari mata dadu itu kan 6. Demikian ya. Berarti 1 nggak bisa. Berarti yang boleh berapa? 2. Pasangannya 6. Betul. Terus 3. Pasangannya 5. Betul. 4. Pasangannya 4. 5. Pasangannya 3. Betul. 6. Pasangannya 2. 7. Tidak bisa 7 ya. Karena mata dadu tertinggi itu kan 6. Baik. Berarti untuk yang jumlah 8 selesai. Sekarang yang jumlahnya 10. Perhatikan di sini kata-kata atau. Atau itu kita gabungkan saja, tinggal nanti kalau ada yang sama, cukup ditulis benar. Cukup ditulis satu kali saja. Yang jumlahnya 10 berarti 1 tidak bisa, 2 tidak bisa, 3 tidak bisa. Ingat ya, jumlah mata dadu tertinggi 6. Dan terkecil adalah 1. 3 tidak bisa, berarti yang boleh berapa? Nah, 4. Betul. 4 pasangannya 6. Oke. 5 pasangannya 5. Betul. 6 pasangannya 4. 7 tidak bisa karena mata tertinggi hanya 6. Selesai. Berarti kalau begitu NA-nya berapa ini? NA-nya berarti banyaknya anggota himpunan A, dihitung aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti NA-nya sama dengan 8. NS-nya berapa? NS-nya itu sama dengan 36. Kenapa? Karena 2 dadu. Nih. 2 dadu. 1 dadu ruang sampelnya 6. 1 dadunya lagi ruang sampelnya 6. Berarti kalau 2 dadu ruang sampelnya adalah 36. Kan begitu. Berarti peluang terjadinya A itu sama dengan NA per NS. NA-nya berapa tadi? 8. NS-nya 36. Bisa disederhanakan dibagi 4 ya. Bagi 4 berarti 2 per 9. Baik, itulah peluang munculnya jumlah mata dadu 8 atau 10. Baik, yang kedua. Dari pelemparan undi 2 buah dadu. Langsung aja kalau 2 buah dadu berarti NS-nya berapa? 36. Boleh langsung begitu.
Tentukanlah peluang munculnya mata ganjil pada dadu 1 dan mata bilangan prima pada dadu yang kedua. Kita misalkan aja, A itu adalah muncul mata ganjil. Muncul satu saya dulu ya, mata ganjil pada dadu 1 dan prima pada dadu 2. Dalam mengerjakan soal ini ada berapa macam cara ya. Kita kasih satu saja. Oke, perhatikan di sini kata kuncinya mata ganjil pada dadu 1 dan prima pada dadu yang kedua. Berarti A itu anggotanya ganjil itu berapa? 1 ya. Oke, prima kita mulai dari 2 berarti ya. Oke, 1 2. 1 prima lagi 3. 1 prima lagi 5. Selesai ya. Oke. Ganjil yang berikutnya 3. Berarti 3 2 betul. 3 3 benar. 3 5. Bagus. Ganjil yang berikutnya 5. Benar. Pasangan primanya 2 5. 3 5 5. Baik. Selesai ya. Oke, berarti kalau begitu NA-nya berapa? Banyaknya anggotanya A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Seperti itu. Berarti, nah sehingga peluang kejadian A itu bisa dirumuskan. PA itu sama dengan NA per NS. Berarti sama dengan NA-nya berapa tadi? 9 ya. Per ruang sampelnya 36. Bisa disederhanakan berapa? Sama-sama dibagi 9 berarti 1/4. Baik, demikian. Nomor 3. Sebuah kantong. Oke, kita gambar kantongnya. Jadi ada sebuah kantong berisi 6 bola merah dan 4 bola biru. Merahnya ada 6, 4 bola biru. Birunya ada 4. Dari dalam kantong diambil 5 bola sekaligus secara acak. Dari dalam kantong diambil 5 bola. Tentukanlah peluang terambilnya 3 bola merah dan 2 bola biru. Berarti boleh kita tulis peluang 3 merah dan 2 biru. Ini boleh kita kerjakan sama dengan. Ingat bahwa PA itu sama dengan NA per NS. Jadi konsep ini tetap digunakan. Jadi peluang kejadian A sama dengan NA per NS. Nah, peluang terambilnya ini berarti banyaknya terjadinya ini dibagi dengan ruang sampel kan begitu. Nah, kejadian ini itu ada berapa? Maka ini kita lihat. Ini kan diambil 5. Berarti lebih dari 1. Artinya nanti kita gunakan kombinasi kan begitu. 3 merah. Lihat merahnya ada berapa? 6. Berarti di sini C 6 diambil berapa? 3. Kalau dan itu berarti dikali. Kan gitu ya. C. Biru. Birunya berapa? 4. Diambil berapa? Diambil 2. Oke, saya ulang. 3 merah berarti C 6 3. Betul ya? 2 biru berarti C 4 2. Oke, benar. Dibagi dengan ruang sampelnya. Ruang sampelnya itu berarti C. Keseluruhan dalam kotak ini ada berapa? Ada 10. Diambil 5. Nah, sekarang tinggal diuraikan aja. Berarti ini sama dengan C63 berarti 6 faktorial per berapa? 3 faktorial, 3 faktorial ya. Oke, dikali C42 berarti 4 faktorial per 2. 4 kurang 2, 2 faktorial, 2 faktorial. C15 berarti 10 faktorial per 10 kurang 5, 5 faktorial. Kali 5 faktorial. Oke, disederhanakan. Kita kerja di sini boleh ya. Oke, berarti ini sama dengan 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial cukup. Karena di bawah ada 3 faktorial.
Ini diuraikan 321 kali 3 faktorial. Yang ini berarti 4 kali 3 kali 2 faktorial cukup 2 kali 1 kali 2 faktorial. Yang di bawah berarti 10 kali 9, 8, 7, 6, 5 faktorial cukup. Karena di bawah ada 5 faktorial, ini 5, 4, 3, 2, 1, 5 faktorial. Selanjutnya yang bisa disederhanakan. Kita mulai dari atas, 3 faktorial dengan 3 faktorial. Oke. Terus yang mana lagi? 3 kali 2 kali 1, 6 ya. Nah, ini boleh dengan ini. Oke, mana lagi? 2 faktorial dengan ini, 2 kali 1 dengan 4. Berarti di sini masih 2. Baik. Yang di bawah 5 faktorial ini boleh? Nah, habis. Terus mana lagi? 3, 2, 1 dengan 6. Ya, mana lagi? 5 dengan 10 boleh, berarti di sini 2, 4, 8, 2. Nah, selanjutnya kita tulis yang masih tersisa. Berarti ini sama dengan 5, 4. Oke. Kali 4 ditulis dulu ya. 2, 3. Coba dicek kembali. Berarti 5, 4, 2, 3. Oke, yang di bawah 2, 9, 2, 7. Oke, cukup ya. Nah, sebelum kita kalikan, kita sederhanakan yang bisa disederhanakan. Contohnya mana? Oh, ini boleh nih. 2 dengan 2 habis ya. Oke, mana lagi? 9 dengan 3 boleh. Berarti di sini masih 3. Mana lagi? 2 lagi dengan ini. Berarti di sini masih 2. Nah, berarti yang tersisa apa? Yang tersisa berarti 5 kali 2, 10. Per 3 kali 7, 21. Nah, itulah peluangnya. Baik, nomor 4. Ada 10 kuda berlomba dalam pacuan. Tiap-tiap kuda diberi nomor dari 1 sampai 10. Tentukanlah peluang kuda bernomor 3, 4, dan 7 berturut-turut keluar sebagai juara 1, juara 2, dan juara 3. Nah, perlu disampaikan bahwa peluang tetap nanti yang digunakan, boleh Anda gunakan PA itu sama dengan NA per NS ya gitu. Banyaknya kejadian A dibagi dengan banyaknya ruang sampel. Nah, sekarang 10 kuda ini itu diberi nomor. Ya, diberi nomor. Nah, terkait dengan nomor yang sudah kita bahas sebelumnya, itu berarti materi permutasi. Dan semua materi permutasi boleh kita gunakan aturan perkalian. Sehingga nanti begini. Banyaknya kuda nomor 3, 4, dan 7 itu juara 1, juara 2, dan juara 3. Itu ada berapa? Kan begitu. PA itu kan NA per NS. Berarti nanti NA itu banyaknya kejadian A itu berarti nanti kuda nomor 3 juara 1, kuda nomor 4 juara 1, dan kuda nomor 7 juara 1. Maaf, terbalik. Kuda nomor 3 juara 1, kuda nomor 4 juara 2, dan kuda nomor 7 juara 3. Kan begitu ya. Nah, berarti kuda nomor 3 juara 1 itu ada berapa cara? Ada 1 cara. Hanya ada 1 pilihan. Kuda nomor 4 juara 2 ada berapa pilihan? Ada 1 pilihan juga. Kan kudanya cuma itu saja gitu. Kuda nomor 7 juara 3 ada berapa cara? Hanya ada 1. Berarti NA-nya berapa? NA-nya berarti 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1. Sekarang NS. NS itu kan banyaknya ruang sampel. Artinya kalau 10 kuda tadi kan diberi nomor kan? Oke, kita mau pilih jumlah macam juaranya ada berapa kan gitu. Juaranya kan sampai 3. Berarti kita buat juara 1, juara 2, juara 3. Itu 2, 3 lah.
Kudanya ada berapa? Ada 10. Berarti juara 1 itu punya berapa pilihan? Kita bisa memilih ada berapa pilihan tuh bukan juara 1? Ada 10 karena kudanya ada 10. Juara 2 9. Kenapa? Karena satu kuda sudah jadi juara 1 kan gitu. Juara 3 berarti 8. Berarti banyaknya kemungkinan juara itu adalah 10 kali 9 kali 8. Berapa itu? 720. Sehingga peluang kejadian A atau peluang nomor urut 3 juara 1, 4 juara 2, dan 7 juara 3 itu adalah NA per NS. Berarti berapa? 1 per 720. Oke, demikian. Baik, nomor 5. Sebuah kantong berisi 4 bola merah, 3 bola hijau, dan 3 bola biru. Bisa kita gambar ya. Jadi ada katanya sebuah kantong. Baik, dari dalam kantong ini 4 warna merah. Merahnya ada 4, terus apa lagi? 3 warna hijau. Kemudian berapa lagi? 3 warna biru. Dari dalam kantong ini diambil 3 bola. Tapi ingat di sini 1 per 1 tanpa pengembalian. Ini kata kuncinya ya. 1 per 1 tanpa pengembalian. Kalau tanpa pengembalian berarti begitu diambil, dilihat warnanya, disimpan di luar kantong. Yang terjadi apa? Benar, jumlah bola di dalam kantong berkurang, kan begitu. Tentukanlah peluang terambilnya. Baik, kita langsung masuk saja ya. Bola pertama merah, bola kedua hijau, dan bola ketiga merah lagi. Bisa kita tulis peluang merah, yang kedua hijau, yang ketiga merah. Ini masuk di peluang bersyarat. Anda mau pakai rumusnya boleh atau langsung dengan begini juga bisa. Kita lihat saja ya. Oke, merah. Merahnya ada berapa? Kan diambil 1 per 1 ya. Oke, jadi diambil 3 bola tetapi 1 per 1 tanpa pengembalian. Oke, merah. Merahnya ada berapa? 4. Berarti 4 per jumlah dalam kantong berapa? 10. Gitu. Yang kedua, baik dikali hijaunya ada berapa? 3 ya. Berarti 3 per 9. Kenapa 9? Karena 1 bola sudah diambil kan gitu. Dikali merah. Merahnya berapa? Tinggal 3. Kenapa 3? Karena 1 tadi sudah diambil pada pengambilan yang pertama gitu. Berarti 3 per 8. Coba disederhanakan, yang bisa disederhanakan ini boleh ya. Oke, berarti sini 3. Mana lagi? Ini boleh. Berarti di sini 2. Oke, selesai ya. Berarti yang tersisa 3 per 10 kali 3 kali 2. Oh, bisa lagi ini. Ya. Oke, berarti yang tersisa adalah 1 per 20. Baik. Yang kedua. Peluang terambil. Pertama bola merah. Kedua merah. Ketiga merah lagi. Nah, berarti gimana? Merah yang pertama berarti 4 per 10 benar. Yang kedua tinggal 3 per 9 benar. Yang keempat yang ketiga tinggal 2 per 8 gitu. Sederhanakan yang bisa. 3 dengan ini boleh ya. Berarti sini 3. 4 kali 2 8 boleh dengan ini. Berarti 1. Yang tersisa adalah 1 per 10 kali 3. Sama dengan 1 per 30. Baik. Bagian C. Peluang terambilnya bola pertama hijau, yang kedua hijau, yang ketiga biru. Berarti ini sama dengan hijau yang pertama berarti 3 ya. Per 10 benar. Yang kedua hijau yang kedua berarti 2 per 9 benar. Yang ketiga biru. Birunya ada berapa? 3. Masih utuh ya. 3 per berapa? Per 8. Sekarang disederhanakan yang bisa. 9 bolehlah ini. 3 ya. Oke. Terus mana lagi? 2. Dengan 8 boleh 4.
Oh, ini 3 lagi nih. Boleh. Habis ya. Berarti yang tersisa 1/10 kali 4. Sama dengan 1/40. Oke, demikian materi kita tentang peluang kejadian majemuk. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.